Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Komisi Pemberantasan Korupsi langsung menggelar konferensi pers usai melakukan penggeledahan ke rumah pribadi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang memang telah mangkir dari pemanggilan KPK sebanyak 2 kali. Tentu teman-teman, berbagai bukti-bukti penting telah didapatkan oleh KPK. Kalau misalnya informasi yang kita dapat, ada 1 koper penuh teman-teman yang dibawa keluar dari kediaman Hasto Kristianto ke mobil para penyidik KPK. Dan kita tentu sangat penasaran apa saja sih isinya 1 koper penuh hitam yang dibawa KPK dari rumah Sekjen PDIP. Tapi yang jelas teman-teman, yang telah diumumkan oleh KPK, ini KPK menemukan sebuah flash disk mencurigakan dan juga buku yang berisi catatan pribadi Hasto Kristianto. Dan hari ini teman-teman, kita bakal sama-sama mendengarkan konferensi pers lengkap dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang disampaikan oleh juru bicara KPK Bapak Tessa Mahardika terkait penggeledahan kediaman Hasto Kristianto yang dilakukan oleh para penyidik KPK dan juga tim kepolisian. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar lagi, mending kita simak dulu pernyataan lengkap dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penggeledahan yang dilakukan oleh KPK ke rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Yuk teman-teman, simak video selengkapnya. Menyampaikan update hasilnya terlebih dahulu. Namun nanti bila ada informasi tambahan atau ada penyampaian dari penyidik kepada saya selaku jubir, kita akan update lagi ke teman-teman hasilnya seperti apa. Mas, penggeledahan sudah terbilang terlambat Mas, karena kan dari jarak penetapan tersangka dengan penggeledahan ini terlalu lama gitu. Mungkin kan barang bukti sudah bisa ditahan. Semua kegiatan penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain itu bergantung kepada kebutuhan pemenuhan unsur perkara yang ditangani. Jadi penyidiklah yang memiliki penilaian khususnya penggeledahan, kapan bisa dilakukan, di mana tempat-tempatnya, masalah penilaian apakah itu terlambat atau tidak, kami tidak bisa melarang ya pihak luar untuk berpikiran seperti itu, ataupun ada juga pihak-pihak yang merasa bahwa kegiatan ini adalah pengalihan isu ya untuk isu-isu lain yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di beberapa media. Itu mari kita biarkan itu berada di ruang publik. KPK dalam hal ini penyidik akan tetap menjalankan tindakan secara profesional, prosedural, dan proporsional. Demikian. Ya, saya tidak bisa berandai-andai apakah ada yang disembunyikan atau tidak, tetapi penyidik memiliki kepentingan dalam melakukan kegiatan penggeledahan, jadi kita tunggu saja nanti hasilnya seperti apa. Negosiasi apa maksudnya? Intervensi? Ya. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh tim hukum PDIP sendiri bahwa mereka akan taat hukum, akan mengikuti prosesnya, saya pikir apa yang ditanyakan itu tidak akan terjadi ya, kemungkinan besar tidak terjadi, dan silakan teman-teman pantau saja bagaimana kondisi di lapangan, apakah apa yang disampaikan oleh tim hukum PDIP ini berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan. Ya, tapi saya memiliki keyakinan apa yang tadi disampaikan tidak akan terjadi. Itu saya tidak bisa jawab karena kembali kegiatan penggeledahan ini merupakan domain penyidik. Kapan penyidik mau melakukan penggeledahan, alat bukti apa yang sedang dicari,
itu sepenuhnya kewenangan penyidik. Apakah ada kaitan atau tidak? Saya pikir tidak ada, karena Saudara HK juga sudah menyampaikan konfirmasi ketidakhadiran dan pasti akan dilakukan reschedule ya. Jadi sekali lagi kegiatan penggeledahan tidak ada kaitan dengan ketidakhadiran Saudara HK kemarin. Yang saya ketahui sampai dengan saat ini baru rumah di Bekasi saja. Apakah ada lokasi lain saya belum terinfo. Belum terinfo. Itu juga belum terinfo. Gimana? Kemungkinan besar menjelang siang ya, menjelang siang. Belum terinfo. Belum terinfo. Betul, Saudara RA hari ini dijadwalkan hadir sebagai saksi dan sudah selesai. Yang bersangkutan didalami keterangannya terkait pencalonan Saudara HM sebagai caleg ya, calon legislatif. Jadi seputar itu yang ditanyakan oleh penyidik. Startnya saya kurang terinfo, yang jelas selesainya sebelum pukul 11 siang. Ya, saya pikir pertanyaannya juga tidak berbeda dengan pada saat yang bersangkutan diperiksa terdahulu. Pengetahuannya bagaimana Saudara HM ini dicalonkan menjadi caleg, lalu hal-hal lain seputar tentunya tindak pidana yang pernah dikenakan kepada yang bersangkutan. Apakah ada perkembangan baru, nanti kita perlu melihat di persidangan, karena saya juga tidak bisa menyampaikan materi apa yang sudah disampaikan oleh Saudara Wahyu kepada penyidik saat ini. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan lengkap dari juru bicara KPK Bapak Tessa Mahardika yang menerangkan hasil penggeledahan rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dilakukan oleh para penyidik KPK dan juga kepolisian. Tentu teman-teman ini akan sangat menarik saat KPK nanti mengumumkan hasil menyeluruh terkait bukti-bukti apa saja sih yang didapatkan KPK di rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Apakah bukti-bukti yang berisi satu koper penuh itu akan makin memperberat Hasto Kristianto sehingga KPK bakal berani menaikkan status tersangka menjadi terdakwa dan juga membawa semua bukti-bukti itu ke pengadilan. Ini bakal sangat menarik teman-teman untuk kita simak. Dan saya yakin teman-teman, walaupun KPK dengan segala powernya, ini Ibu Megawati Soekarno Putri dan juga partai terbesar di Indonesia yaitu PDIP tidak akan tinggal diam. Semua upaya akan dilakukan oleh Ibu Megawati yang sebelumnya mengancam akan mendatangi kepolisian yaitu Kapolri jika Hasto Kristianto sampai ditangkap, sampai ditahan oleh kepolisian ataupun KPK. Dan kondisi terburuknya teman-teman, kondisi terburuknya bisa saja terjadi civil war atau pergesekan yang berlebihan di akar rumput kalau misalnya Ibu Megawati memerintahkan jutaan kader PDIP untuk balik melawan semua intimidasi yang dituduhkan kepada pemerintahan saat ini, kriminalisasi yang dilakukan oleh KPK kepada petinggi-petinggi PDIP. Kalau misalnya Ibu Megawati memilih mengangkat senjata, maka kemungkinan ya teman-teman, ini kemungkinan terburuknya ya Indonesia bisa pecah, bisa terjadi chaos di mana-mana.
Mudah-mudahan itu tidak terjadi dan Ibu Megawati bisa legowo membiarkan para penyidik KPK melakukan tugasnya memeriksa ini Sekjen PDP Hasto Kristianto. Dan saya yakin kalau misalnya ini Pak Sekjen memang kalau misalnya tidak terlibat, saya yakin tidak akan ada masalah. Tapi kalau misalnya ya memang ini Pak Sekjen terlibat dalam kasus suap dan korupsi Harun Masiku, ya mudah-mudahan Ibu Megawati bisa legowo membiarkan Pak Hasto ini pertanggungjawabkan semua perbuatannya di mata hukum. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video masa dari Kajian Online. Kita bakal terus upload video-video menarik lainnya di Kajian Online. Kalian terus subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya di Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.